Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizka Junedi dengan NIM L02122159 dari kelas Dasar-Dasar AMDAL D. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai formulir kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KAMDAL pada standar spesifik untuk usaha atau kegiatan pembangunan dan operasional pertambangan batubara. Nah, informasi umum mengenai kegiatan ini yaitu nama dari usaha atau kegiatan ini adalah pertambangan terbuka batubara, yang dimana penyusun dokumen AMDAL ini dilakukan oleh sebuah lembaga penyedia jasa penyusun AMDAL atau LPJP yang telah memiliki registrasi kompetensi dari KLHK atau perseorangan. Nah, adapun kegiatan umum yang dilakukan pada kegiatan ini yaitu ada pertambangan dan pengolahan batubara dengan rencana sarana dan prasarana pertambangan beberapa yaitu jalan pertambangan, pelabuhan, fasilitas penampungan air tambang, IPA limbah domestik, sumber energi, sumber air, dan lain sebagainya dapat dilihat pada rencana sarana dan prasarana pertambangan. Nah, yang selanjutnya itu ada proses pelingkupan, di mana proses perlingkupan ini terdiri atas terdiri dari matris identifikasi dampak potensial dan juga bagan air proses perlingkupan. Nah, bisa dilihat bagang mobilisasi peralatan dan material, terdapat dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier. Nah, selanjutnya beberapa proses perlingkupan dengan tahap-tahap kegiatan yang ada pada usaha tersebut. Yang pertama itu pada tahap konstruksi, di mana ada aktivitas pembebasan lahan dan sosialisasi, yang dampaknya itu adanya keresahan pada masyarakat. Dan yang kedua itu ada tahap konstruksi, di mana aktivitas yang dilakukan di dalamnya itu yang pertama ada penerimaan tenaga kerja tahap konstruksi, yang dampaknya itu memiliki dampak positif, yaitu adanya kesempatan kerja bagi masyarakat pada wilayah tersebut. Nah, yang aktivitas kedua itu adalah mobilisasi peralatan dan material, di mana ini merupakan dampak buruk bagi penurunan kualitas udara, terjadinya kerusakan jalan, dan juga kelancaran gangguan lalu lintas. Dan yang ketiga itu ada aktivitas pembukaan dan penyiapan lahan, di mana ini menimbulkan dampak negatif, yaitu peningkatan erosi tanah, penurunan kelimpahan flora, dan penurunan kualitas air permukaan. Nah, aktivitas selanjutnya itu ada pembangunan terminal khusus. Nah, di mana ini berdampak negatif pada penurunan kualitas air permukaan dan juga gangguan pada biota air. Nah, selanjutnya itu ada tahap operasi, di mana aktivitas pada tahap operasi ini terdiri dari yang pertama itu penerimaan tenaga kerja tahap operasi. Nah, dampaknya itu adanya kesempatan kerja dan adanya kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, dan ini merupakan dampak negatif. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas pengupasan dan pemindahan tanah pucuk, di mana ini berdampak negatif bagi peningkatan limpasan air permukaan, peningkatan erosi tanah, dan juga peningkatan laju sedimentasi pada sungai jika ada sungai di sekitaran area usaha pertambangan tersebut. Nah, aktivitas selanjutnya itu ada pengupasan dan penyemburan tanah penutup. Nah, di mana ini memiliki dampak negatif, di mana dampaknya itu penurunan kualitas udara dan terjadinya erosi. Nah, yang ke aktivitas selanjutnya itu ada peledakan, di mana ini berdampak negatif, dampaknya itu peningkatan getaran dan penurunan kualitas udara. Nah, selanjutnya itu masih pada tahap operasi, di mana aktivitas selanjutnya itu ada penggalian batu bara, yang mana ini berdampak pada perubahan bentengan lahan, peningkatan limpasan air, dan juga permukaan yang bisa menyebabkan terjadinya longsor. Nah, aktivitas yang berikutnya yang dilakukan pada tahap operasi yaitu ada penanganan air asam tambang, di mana ini berdampak negatif bagi penurunan kualitas air permukaan dan juga gangguan terhadap biota air. Nah, selanjutnya ada aktivitas pengolahan batu bara, di mana ini berdampak pada penurunan kualitas udara dan juga gangguan kesehatan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas operasional jalan pertambangan, di mana dampaknya itu penurunan kualitas udara dan juga gangguan kesehatan pada masyarakat. Nah, selanjutnya itu ada aktivitas reklamasi, di mana ini berdampak peningkatannya kepada kelimpahan flora dan juga peningkatannya kepada kelimpahan fauna.
Nah, selanjutnya ada tahap terakhir yaitu tahap pasca operasi, di mana aktivitas yang dilakukan di tahap pasca operasi ini adalah pembongkaran fasilitas pendukung. Baik, untuk kesimpulannya itu, isi dokumen mencakup informasi mengenai lokasi, metode pembangunan, instruksi tim penyusun AMDAL dan tahap proyek, mulai dari prakonstruksi hingga pasca konstruksi. Nah, identifikasi dampak potensi terhadap komponen lingkungan seperti kualitas udara, air, vegetasi, kesehatan masyarakat, dan stabilisasi tanah dilakukan dengan matriks interaksi kegiatan pada proyek. Nah, setiap tahap kegiatan menyertakan rencana mitigasi dampak dan proses pemantauan yang melibatkan masyarakat serta memperhatikan lingkungan untuk memastikan keterbukaan dan kesesuaian pelaksana proyek dengan standar lingkungan. Nah, pendekatan evaluasi dampak menggunakan metode matriks dan mode skala lingkungan untuk menganalisis perubahan kualitas lingkungan dengan proyek versus tanpa proyek. Nah, mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.